Perhatikan wacana berikut. Sifat-sifat yang dimiliki oleh sabun Harnawi 2004 adalah 1. Sabun bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basa. 2. Sabun menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Peristiwa ini tidak akan terjadi pada air sadah, air yang mengandung garam. Dalam hal ini, sabun dapat menghasilkan buih setelah garam Mg atau Ca dalam air mengendap. 3. Sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan oleh proses kimia yang disebut koloid. Sabun, garam natrium dari asam lemak, digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Saat dipakai mencuci, sabun berperan sebagai emulsifir, sehingga sabun dikatakan dapat membersihkan lemak dan kotoran. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen, membersihkan lemak dan kotoran. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen CH3CH216 yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik, tidak sukar air, dan larut dalam zat organik. Sedangkan COONA+ sebagai kepala yang bersifat hidrofilik, suka air, dan larut dalam air. Struktur molekul sabun dapat dilihat pada gambar 1. Manfaat sabun adalah sebagai pembersih saat mencuci atau saat mandi. Kotoran yang menempel pada kulit umumnya adalah minyak, lemak, dan keringat. Zat-zat ini tidak dapat larut dalam air karena sifatnya yang non-polar. Sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut. Sabun memiliki gugus non-polar yaitu gugus min-R yang akan mengikat kotoran dan gugus 8 min-COONA yang akan mengikat air karena sama-sama gugus polar. Berdasarkan wacana pernyataan yang benar tentang sifat koloid sabun adalah: A. Sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan non-polar. B. Sabun menghasilkan buih pada air yang bersifat sadah. C. Sabun berperan sebagai emulsifir yang mengikat kotoran. D. Sabun bersifat mengikat kotoran sekaligus mengikat air. E. Buih sabun dapat menurunkan tegangan permukaan air. Pernyataan yang benar adalah opsi A. Sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan non-polar. Mengapa seperti itu? Karena sabun bersifat polar dan non-polar yang berperan untuk membersihkan lemak dan kotoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Salsabila dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas soal nomor 20 PTS Kimia kelas 11. Yang pertanyaannya, perhatikan gambar berikut. Gambar merupakan pembakaran sempurna. Fungsi dari bara api adalah pembahasan. Panas dari bara api dapat memberikan energi yang cukup untuk membuat reaksi berlangsung sendiri. Pada pembakaran sempurna, bara api berfungsi mencapai energi aktivasi karena energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi pembakaran dapat berjalan. Jadi, fungsi dari bara api pada pembakaran sempurna adalah mencapai energi aktivasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 21, yaitu perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar dengan judul pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari kelompok C niti tersebut adalah seorang siswi sedang melakukan A. Membandingkan kedua botol, B. Mengukur ketinggian air, C. Menangkap gas oksigen, D. Menangkap gas etuna, dan E. Menangkap gas karbon dioksida. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa dilakukan setelah memasukkan karbit ke dalam dua botol tersebut. Dan botol 1 ditunggu sampai 1/2 ukuran botol, botol 2 ditunggu sampai ukuran 1/4 ukuran botol, dan jawaban yang tepat adalah yang D, menangkap gas etuna. Perhatikan kesimpulan percobaan berikut. Pada percobaan pertama, perbandingan antara gas asetilen dan gas oksigen yaitu 2:5 dan menghasilkan pembakaran sempurna karena tidak menghasilkan jelaga atau sisa pembakaran. Pada percobaan kedua, perbandingan antara gas asetilen dan gas oksigen yaitu 2:7 dan menghasilkan pembakaran tak sempurna karena tidak menghasilkan jelaga atau sisa pembakaran.
hasil kesimpulan yang sesuai dengan gambar pada pembahasan. Pembakaran sempurna adalah pembakaran yang akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran sempurna akan terjadi jika bereaksi cepat dengan oksigen. Percobaan pertama termasuk ke dalam pembakaran sempurna, karena tidak ada sisa pembakaran atau dilaga. Sedangkan pembakaran tidak sempurna adalah kebalikan dari pembakaran sempurna, jika tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar. Pada percobaan kedua termasuk ke dalam pembakaran tidak sempurna karena menghasilkan sisa pembakaran atau dilaga. Saya Zefni Sandriani akan membahas soal nomor 36. Baik, di sini ditanya dari dua reaksi tersebut, pernyataan yang tepat tentang kekasan atom karbon pada senyawa hidrokarbon adalah berikut pembahasannya. Reaksi yang pertama CH2 rangkap CH2 plus H2 menjadi CH3 tunggal CH. CH2 rangkap CH2 menjadi C2H4 yang senyawa kimianya adalah etena. Etena termasuk bagian alkena yang artinya hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 2 dan rumus umum CnH2n. Selanjutnya langsung saja kita melihat opsi dari soal tersebut. A. Senyawa alkena lebih mudah melakukan reaksi adisi. Reaksi adisi adalah perubahan rangkap menjadi tunggal. Di sini sudah tepat karena reaksi tersebut merupakan rangkap yang menjadi tunggal. Yang B itu adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah penggabungan oksigen dan unsur senyawa. Ini tidak tepat karena di dalam soal tersebut reaksinya tidak ada oksigen. Yang C ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Sedangkan di dalam soal tersebut reaksinya itu ikatan rangkap yang menjadi ikatan tunggal. Oke, di sini sudah terbukti jawaban yang tepat adalah A. Senyawa alkena lebih mudah melakukan reaksi adisi. Terima kasih.